Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Pratiwi dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 2 kelas A. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis dari buku Bahasa Indonesia dengan tema Kawan Seiring, dan saya menganalisis bagian bab 3 dengan tema Pengobar Semangat. Baik, yang pertama adalah analisis 4 keterampilan bahasa. Aspek kajian yang pertama yaitu adalah menyimak. Di bab 3 halaman 66, fokus kajiannya yaitu siswa diminta menyimak cerita yang dibacakan oleh guru, lalu mengisi kotak informasi cerita. Menyimak adalah keterampilan berbahasa reseptif yang melibatkan kemampuan mendengarkan secara aktif untuk memahami, menginterpretasi, dan mengevaluasi pesan lisan. Dalam konteks pembelajaran, menyimak cerita yang dibacakan oleh guru mengembangkan pemahaman isi, urutan kejadian, serta pesan moral. Contohnya, siswa menyimak cerita dari guru lalu mengisi kotak informasi sebagai bentuk pemahaman isi cerita, yaitu tokoh, latar, masalah, penyelesaian. Baik, yang kedua adalah berbicara. Di bab 3 halaman 65, fokus kajiannya yaitu siswa bermain peran menjadi Raini dan ibunya menggunakan ungkapan sopan. Berbicara adalah keterampilan berbahasa produktif yang menekankan kemampuan menggunakan pikiran, perasaan, dan informasi secara lisan. Dalam pembelajaran, berbicara melalui peran yaitu role play, membantu siswa memahami penggunaan bahasa dalam konteks sosial tertentu. Seperti siswa bermain peran menjadi Raini dan ibunya, menggunakan ekspresi sopan seperti maaf, tolong, dan terima kasih untuk membiasakan etika komunikasi. Yang ketiga adalah membaca. Di bab 3 halaman 73, fokus kajiannya adalah membaca puisi. Membaca merupakan keterampilan reseptif yang melibatkan proses mengenali kata, memahami makna, dan mengapresiasi isi bacaan. Dalam konteks membaca puisi, siswa dilatih untuk memahami keindahan bahasa, ritme, dan emosi bahasa. Dalam karya sastra seperti siswa membaca puisi dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat untuk melatih pemahaman isi serta kesepakatan terhadap unsur estetika bahasa. Selanjutnya yang terakhir adalah menulis. Dalam bab 3 halaman 78, yaitu fokus kajiannya adalah menulis ucapan penyemangat dalam huruf tegak bersambung. Menulis adalah keterampilan produktif yang menuntut kemampuan menuangkan ide secara tertulis dengan struktur bahasa yang benar. Penulisan dengan huruf tegak bersambung melatih motorik halus dan keteraturan seperti siswa menulis ucapan penyemangat. Semisalnya, semangat, kamu pasti bisa dalam huruf tegak bersambung. Melatih kemampuan menyusun kalimat positif dan keterampilan menulis halus. Selanjutnya yaitu analisis struktur kebahasaan dan kesastraan. Yang pertama ada fonologi. Dalam bab 3 halaman 63 dan 73, fokus kajiannya adalah pelafalan kata mengabaikan, menghafalkan, dan pengucapan kata-kata sulit. Fonologi adalah cabang ilmu linguistik atau ilmu bahasa yang mempelajari sistem bunyi dalam suatu bahasa. Kajian ini meliputi yang pertama yaitu fonetik. Fonetik membahas bagaimana bunyi dihasilkan secara fisik dan alat ucap manusia. Seperti pelafalan bunyi N. Dalam awalan meng, hal ini berkaitan dengan fonetik artikulatoris. Yang kedua adalah fonemik. Fonemik menganalisis fungsi bunyi dalam membedakan makna kata. Misalnya perbedaan pelafalan fonem P dan B pada kata paku dan baku. Pembelajaran pelafalan ini sejalan dengan pendekatan behavioristik, terutama melalui metode drill, latihan meniru, dan penggunaan media audio visual sebagai penguatan yaitu terhadap pelafalan yang benar. Lalu selanjutnya yang kedua adalah morfologi. Dalam bab 3 halaman 63 dan 64, fokus kajiannya adalah
imbuhan meng, me, dan ber dalam kata seperti menghafalkan dan berlatih. Morfologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari bentuk dan struktur kata. Dalam pembelajaran bahasa, morfologi membantu siswa memahami bagaimana kata dibentuk melalui proses afiksasi, yaitu penambahan imbuhan. Imbuhan me, meng, dan ber termasuk prefiks, yaitu imbuhan awal yang membentuk kata kerja. Menghafalkan berasal dari hafal, meng, dan kan, bermakna melakukan kegiatan menghafal. Berlatih berasal dari latih, dan bermakna melakukan latihan. Yang ketiga adalah sintaksis. Dalam bab 3 halaman 64, 73, dan 75, fokus kajiannya adalah penyusunan kalimat SPOK, kalimat langsung dan tak langsung seperti dialog Raini dan Ibu. Pembelajaran struktur kalimat pada siswa dilakukan dengan teori strukturisme yang mengenalkan pola kalimat SPOK seperti subjek, predikat, objek, dan keterangan. Untuk kalimat langsung dan tak langsung digunakan pendekatan deduktif dan induktif serta pemodelan melalui dialog. Yang keempat ada tata wacana. Dalam bab 3 halaman 64, 70, dan 71, fokus kajiannya adalah kohesi, kata hubung, dan tetapi. Koherensi dalam cerita gagal lagi dan giliranku membantumu. Teori kohesi dan koherensi tata wacana digunakan untuk membantu siswa memahami keterkaitan antar kalimat. Pembelajaran ini dilakukan melalui cerita sederhana yang memiliki struktur runtut dan penggunaan konjungsi seperti dan tetapi. Yang kelima ada pragmatik. Dalam bab 3 halaman 65 dan 78, fokus kajiannya adalah penggunaan ujaran sopan seperti maaf, tolong, terima kasih. Fungsi sosial bahasa. Mengacu pada teori kesantunan berbahasa, siswa diajarkan fungsi sosial bahasa seperti permintaan, permohonan, dan terima kasih sebagai bentuk komunikasi etis. Pendekatan kontekstual digunakan agar siswa memahami situasi pemakaian. Yang keenam ada sosiolinguistik. Dalam bab 3 halaman 65, 66, 76, dan 77, fokus kajiannya yaitu budaya gotong royong dan empati. Itu Raini menolong Intan dalam komunikasi. Bahasa mencerminkan nilai sosial seperti gotong royong dan empati. Teori sosiolinguistik fungsional diterapkan agar siswa memahami bagaimana bahasa dipakai dalam konteks sosial. Pembelajaran ini dilakukan lewat cerita atau kegiatan kolaboratif. Yang ketujuh ada psikolinguistik. Dalam bab 3 halaman 60 dan 64, fokus kajiannya adalah proses berpikir dan perasaan tokoh, yaitu frustasi, bangkit, dan termotivasi. Psikolinguistik adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara bahasa dan proses mental seperti berpikir dan perasaan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, psikolinguistik dapat diterapkan untuk membantu siswa memahami dan mengekspresikan proses berpikir serta emosi tokoh dalam cerita, seperti rasa frustasi, semangat untuk bangkit, dan motivasi untuk mencoba lagi. Melalui teks naratif yang sederhana, selain siswa diajak untuk mengidentifikasi perasaan, tokoh mendiskusikan alasan di balik emosi tersebut dan mengekspresikannya kembali baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang kedelapan ada puisi. Puisi ini termasuk kesastraan. Dalam bab 3 halaman 73, yaitu puisi yang berjudul Cinta Sesama Makhluk, fokus kajiannya adalah unsur gaya bahasa atau majasi verbal, yaitu irama atau pesan moral. Puisi sebagai media ekspresi dan pembentukan karakter,
Teori ini apresiasi sastra anak menekankan bahwa puisi dapat menanamkan nilai sosial dan emosional melalui bahasa indah dan imajinasi metode yang cocok. Membaca bersama dan menulis puisi. Yang kesembilan ada prosa. Prosa ini juga termasuk kesastraan. Dalam bab 3 halaman 59, 60, dan 76. Fokus kajiannya adalah cerita anak sederhana dengan konflik gagal mencoba lagi. Penokohan yang kuat. Prosa pendek dikenalkan dengan teori struktur naratif, yaitu awal, tengah, dan akhir. Dan penokohan, cerita anak memberi kesempatan memahami nilai moral melalui konflik sederhana. Cocok diajarkan melalui membaca dan diskusi karakter. Selanjutnya, ini adalah yang terakhir, yaitu ada drama. Drama ini juga termasuk kesastraan. Dalam bab 3 halaman 65, fokus kajiannya adalah bermain peran. Raini dan ibu menggunakan dialog sopan. Drama anak menggunakan pendekatan role-play bermain peran untuk mengembangkan keterampilan berbahasa, empati, dan kesantunan. Teori drama edukatif menunjukkan bahwa bermain peran membantu anak memahami situasi dan komunikasi nyata. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Saya menyimpulkan bahwa di bab 3 dengan tema pengobar semangat, kaya akan unsur kebahasaan dan kesastraan yang saling berkaitan. Kegiatan membaca, berbicara, dan menulis diperkuat dengan contoh cerita naratif dan puisi. Kajian fonologi, morfologi, hingga psikolinguistik muncul melalui aktivitas pelafalan, penulisan, serta peran emosi dan motivasi tokoh. Bab ini juga memberikan landasan yang kuat untuk pembelajaran menyeluruh melalui integrasi kognitif, afektif, dan linguistik. Baik, demikian hasil analisis saya terhadap buku Bahasa Indonesia kelas 3. Dari buku sederhana ini, saya belajar bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan budaya dan pemikiran. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.